kembali menuai sorotan. Sejumlah masyarakat mengeluhkan foto-foto mereka yang muncul di platform marketplace foto tanpa sepengetahuan dan izin mereka. Foto itu diketahui berasal dari fotografer jalanan yang sering memotret orang berolahraga di ruang publik, terutama di kawasan Car Free Day, PKT, dan berbagai event lari. Platform ini menggunakan fitur pengenalan wajah atau face recognition agar pengguna bisa menemukan foto mereka dengan mudah setelah beraktivitas. Namun, banyak warganet menilai hanya karena seseorang berada di tempat umum, bukan berarti wajah atau tubuhnya dapat difoto dan diunggah, atau bahkan dijual tanpa izin. Menanggapi polemik ini, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa aktivitas fotografi di ruang publik harus tetap mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ya, pemirsa, saat ini publik tampaknya tengah menyoroti seputar masyarakat yang difoto tanpa izin saat berolahraga di area publik seperti CFD, Bundaran HI, dan Gelora Bung Karno. Perdebatan pun kemudian terjadi baik dari pihak yang pro maupun kontra terhadap fenomena ini. Ada yang keberatan dan ada juga yang senang ketika difoto saat berolahraga. Berikut pendapat warga soal fenomena ini. Kalau dari saya sih saya nggak apa-apa Mas ya, karena tapi mungkin kalau menurut saya pribadi saya nggak apa-apa karena itu saya jadikan salah satu motivasi juga. Karena saya kan lagi diet, jadi kalau ada foto itu kelihatan perkembangan saya dari yang sebelumnya 90 sekarang 83, jadi kelihatan Mas, terpantau gitu. Oh, kalau saya sih nggak apa-apa ya, karena jadi ada dokumentasi juga untuk foto kalau saya pribadi, dan kan kita yang sendiri yang mendaftar ke dalam aplikasi itu. Jadi kan kita udah tahu bahwa nanti foto kita pasti akan ada di situ. Tapi kalau dibilang mengganggu sih enggak. Tapi enggak tahu kalau ada teman-teman lainnya yang merasa terganggu. Tapi menurut saya kalau dengan adanya fotografer di jalan, kita lari, mungkin bisa menjadikan satu lebih semangat. Yang kedua, apalagi ibu-ibu yang mereka setiap harinya pengen cantik di depan kamera, mungkin itu Fenomena fotografer ngamen, quote and quotes begitu ya, alias fotografer memotret masyarakat saat berolahraga di ruang terbuka menjadi sorotan. Teknologi pengenalan wajah menggunakan AI yang digunakan mereka dinilai dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Lalu bagaimana kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan data wajah dari foto-foto di ruang publik? Kita akan membahasnya bersama dengan running enthusiast David Rizal yang sudah bergabung secara virtual bersama kami. Selamat siang Mas David. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Mas David, kayaknya lagi fisioterapi nih, karena terlalu kencang larinya apa gimana? Iya nih, kebetulan lagi rest lari, jadi mau fisioterapi dulu. Ini lagi ramai Mas David, to be honest, di berbagai platform begitu ya, soal pro dan kontra. Tapi dari kacamata Anda, fotografer berhakkah memotret dan kemudian menjual foto yang diambil di ruang publik tanpa izin langsung dari objeknya atau seperti apa? Sebenarnya saya bisa pendapat dengan beberapa warga tadi yang bilang bahwa ini sebenarnya sah-sah aja. Saya pribadi tidak pernah keberatan karena memang ya kita lari berada di jalur yang memang itu ruang publik. Jadi kita nggak bisa memaksa seseorang untuk tidak berada di situ, termasuk fotografer. Cuman balik lagi, ketika foto kita disalahgunakan, itu yang keberatan. Tapi sejauh ini sih kalau saya pribadi, saya tidak keberatan. Karena memang tadi ada quote dari si warga yang ibu-ibu bilang karena kita udah dengan sadar mendaftar di aplikasi tersebut, aplikasi foto, dan ya berarti kita sudah concern foto kita akan dipakai dan ditaruh di situ. Oke, ini mungkin kasih penerangan buat mereka yang nggak tahu gitu ya. Tren lari ini kan sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau fotografinya itu mulai muncul bersamaan dengan trennya, ada begitu atau justru baru belakangan ini muncul, termasuk aplikasinya itu aplikasi apa sih, Mas Dev, mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau kapannya itu mulainya kalau nggak salah ya 2022 mulai antusias lari semakin tinggi di Indonesia, terutama di Jakarta. Fotografer lari mulai bermunculan gitu, apalagi di kawasan GBK. Dan di GBK pun sebenarnya dulu tarik ulur, kadang boleh, kadang nggak boleh. Tapi sekarang udah berizin dan diperbolehkan. Dan kalau untuk aplikasi fotonya, pokoknya ada foto, yaitu foto di sensor, takutnya nggak boleh di sini ya. Nah itu kalau misalnya kita mau daftar, seperti login sosial media. Jadi isi data, terus face recognize,
Jadi otomatis kalau misalnya ada Mas Agung di frame si fotografer dan ada di aplikasi itu langsung akan ke-detect dan langsung akan diinformasikan bahwa apakah ini Anda gitu. Oke. Oh, jadi mekanismenya kita lari aja biasa tanpa perlu memikirkan ada yang foto atau enggak. Nanti kita tinggal login di aplikasinya, kemudian kita cari. Berdasarkan nama atau berdasarkan apa kita carinya? Wajah. Jadi otomatis dia akan memberitahu bahwa oh ini fotonya si David, ini fotonya si Agung. Jadi akan nanti masuk ke timeline kita. Oke. Lalu kemudian bagaimana mekanismenya? Katanya fotonya dijual belikan atau seperti apa? Memang. Jadi beberapa kalau untuk rate di Jakarta memang lumayan mahal ya. Itu yang sempat jadi perdebatan di anak-anak lari bahwa bisa nggak sih diturunin harganya 100.000 satu foto. Tapi kalau untuk di daerah lain jauh lebih murah. Dan penetapan harga itu berdasarkan siapa? Penetapan harga fotonya berdasarkan apa itu? Atau kebijakan dari fotografernya aja atau memang aplikasi punya standar jualnya seperti itu? Menurut saya sih sebenarnya itu kebijakan dari masing-masing fotografer dan teman-teman yang ada di paguyubannya. Oke, kalau concernnya seberapa besar kekhawatiran Anda terhadap potensi penyalahgunaan data dari foto-foto di ruang publik ini? Mungkin sesama running enthusiast kerap kali bertukar pikiran atau mungkin nongkrong bareng, ngobrol bareng begitu ya. Mostly dari mereka ada yang khawatir atau justru mereka happy? Sebenarnya khawatir ada, yang happy lebih banyak. Yang khawatir itu lebih ke penyalahgunaan untuk, kita kan tahu ya AI sekarang udah canggih banget. Dan bahkan kalau buka handphone, ada beberapa handphone yang mungkin sistem proteksinya itu lemah, jadi bisa pakai ini wajah dari foto. Misalnya saya buka handphone dari tab, itu kan mukanya berseukuran manusia, wajah manusia. Nah itu bisa kebuka. Lebih concernnya lebih ke situ sih. Oke. Memangnya di aplikasi tadi begitu, mereka yang wajahnya tidak sesuai dengan face recognition tetap bisa mengakses wajah-wajah orang lain? Jeleknya sekarang, aplikasi ini kadang-kadang itu merekomendasikan foto yang bukan kita. Mungkin ada kemiripan. Let's say misalnya beberapa foto, alisnya tebel nih. Itu dibilang, oh apakah ini Anda David? Saya bilang, oh ini bukan saya, tapi masuk. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Oke, tetapi ini pendapat pribadi, bukan sebagai running enthusiast, Mas Dev. Apakah Anda termasuk yang merasa bahwa wajah seseorang yang diambil di tempat umum seharusnya tetap dilindungi oleh hukum? Mas Dev? Harusnya ya, kalau mungkin nggak mau keberatan karena mungkin privasinya harus terjaga seperti itu. Oke, terakhir, standing position Anda ini. Mendukungkah begitu adanya aturan atau lisensi khusus bagi fotografer olahraga di ruang publik begitu? Jika hasil fotonya kemudian untuk digunakan kepentingan komersial begitu ya? Saya setuju, harus ada perlindungan hukum. Oke. Upaya apa yang kira-kira tepat untuk dilakukan untuk mendorong agar lisensi ini kemudian terlaksana? Bisa jadi kalau misalnya pemerintah memang mau bikin peraturan, kerjasama juga sama aplikasi ini. Karena kan aplikasi ini aplikasi satu-satunya yang mengakses semua foto dari fotografer lari. Jadi kalau bisa, yang terupload di situ harus benar-benar orang yang bersangkutan yang bisa menerima. Jadi nggak bisa diakses sama orang lain. Misalnya face recognition-nya harus diperkuat. Jadi kalau Agung ya hanya Agung aja. Kalau David ya hanya David aja. Dan fotografer harus tertib. Uploadnya hanya di satu platform aja. Oke, bekerja sama untuk merumuskan mekanismenya seperti apa begitu ya. Betul. Untuk lisensi ini. Atau mungkin ada opsi lain. Mendorong pihak ketiga untuk juga membuat aplikasi dengan platform berbeda. Sehingga tidak hanya satu pilihannya begitu ya. Kita lihat mekanisme ke depan seperti apa. Terima kasih Mas Dev sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengikuti konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau KTT